Oke, melanjutkan diskusi kita dari Rebirth Project gitu. Ini juga salah satu pemahaman yang perlu kita kaji sama-sama. Dan sekali lagi saya mau disclaimer di sini teman-teman ya. Saya bukan dosen ekonomi, saya juga bukan profesor ekonomi, saya juga bukan financial expert. Kita di sini berdialog, kita berdiskusi di sini ya. Sama-sama kita upgrade. Tentunya kan kalau kita upgrade sama-sama kan asik, lebih asik ya daripada bayangin aja kalau misalnya dalam satu kelas gitu ya, ada yang pinter satu sendirian gitu ya. Atau dalam satu kampung hanya ada satu orang pinter atau satu orang kaya raya, tentunya nggak enak. Tapi kalau satu kelas pinter semua atau satu kampung pinter semua, kaya semua kan asik tuh, ya kan? Bahasa yang didiskusikannya juga enak. Jadi nggak ada kata persaingan. Gitu, betul, setuju mas. Jadi kita selevel semua gitu ya, setara gitu ya. Jadi gapnya nggak terlalu jauh gitu ya. Walaupun memang nanti levelnya berbeda, tapi paling tidak kita upgrade semua. Yang tadinya udah di level 2 naik level 3, yang sudah di level 5 naik level 6. Jadi naik semua. Nah, oke, di sesi kali ini kita akan bongkar software komputer kita nih, biokomputer kalau kita sebut bilang pikiran kita ini adalah biokomputer ya, yang dibuat oleh Allah. Kita punya biokomputer ini dan di dalamnya ada software. Nah, softwarenya ini mau kita bongkar. Kita mau lihat nih dalemannya seperti apa ya. Ya, karena mungkin banyak di antara kita atau pada umumnya ada orang yang sudah di umur sekarang gitu ya, tapi kok masih kok hidup kok kayaknya begini-begini aja gitu ya. Pendapatan sekian-sekian aja gitu ya. Dan nasib kok kayaknya bukannya makin cerah gitu, ada kan gitu. Ya. Kok nasib kelihatannya makin tragis. Padahal pemerintah punya program Indonesia emas gitu ya. Tapi malah jadi Indonesia cemas. Malah gitu. Nah, sebenarnya yang kita mau kaji di sini, kita mau cari ada konflik apa sih di dalam diri kita, konflik interest gitu, antara pikiran, hati, dan tindakan kita. Karena itulah sebenarnya yang seringkali menjadi mental block atau mensabotase kesuksesan kita. Karena pikiran, hati kita yang nggak selaras dengan tindakan, akhirnya kita jadi tidak progres, tidak maju-maju. Oke. Nah, mungkin sebelum kita bahas, ada yang mau didiskusikan atau dielaborasikan lebih dulu? Ada yang mau ditanya mungkin dari materi-materi sebelumnya? Bagaimanapun juga kita perlu ulang lagi ya, karena diulang aja lupa, apalagi nggak diulang kan gitu. Belajar kan juga gitu. Kita kemarin sudah bahas di mindset kedua. Oh iya, lagi rumah sakit. Lagi rumah sakit. Kemarin absen ya, dan itu tanda tangan kemarin. Itu udah gue tanda tanganin nama. Dia nyari-nyari. Lu lagi ngomong. Gak apa-apa, materi. Ngomong lagi rumah sakit gua. Lagi rumah sakit. Iya, ngomong. Kita udah minggu lalu kita sudah bahas di kategori mindset kedua tentang persepsi terhadap orang kaya, shadow of wealth. Sebagai review aja, masih ada yang ingat? Lupa. Ada keasikan. Masih ada yang ingat? Ibeng? Ibeng ya, boleh review sedikit, Beng. Apa yang dicatat dulu? Pada baik. Coba. Ini tulisan dokter juga karain. Dia aja nulis, dia bingung bacanya. Dodi deh kalau Dodi. Masih ingat gak? Dipakai anak saya, Pak. Oh iya, beda buku. Persepsi terhadap orang kaya. Jadi kemarin kita ada sedikit latihan juga. Misalkan ngelihat orang kaya pakai mobil mewah, lux gitu ya. Respon kita gimana, emosi kita gimana. Nah, di situ sebenarnya untuk menggali apakah kita ada kebencian atau ada iri, ada dengki. Jangan-jangan tuh mobil boleh korupsi, gitu kan? Itu shadow of wealth.
Jadi bayang-bayang kekayaan atau bayangan terhadap orang kaya. Jadi kalau dia melihat ada bayangan seperti itu, sehingga membuat dirinya jadi bawah sadarnya takut kalau nanti kaya akan dibilang korupsi. Boleh nggak ditanya satu-satu? Apa? Iya. Nah, coba satu-satu deh. Nah kemarin Gue pengen tahu tuh. sudah tuh. gimana. Ibeng masih nyatet nggak catatannya kemarin waktu Ya, ngelihat sekarang responden mereka aja. Pengen tahu pendapat. Ikhtiarnya gimana ya? ikhtiarnya Oh, gimana? itu. Dodi mana Bagus, Dot? bagus. Gokil. Gokil. Oh, gokil. Mas Danang kemarin apa? Ini orang pendapatan dari mana ya? Dapetinnya Oh, gimana? ada ya. Ya, Gitu. orang kaya. Oh, pokoknya misalnya ngeliat mobil orang kaya, ngeliat Ferrari. Saya suka aja, suka mobil yang bukan sama orang kayanya. Iya, nggak apa-apa. Iya, Nah, kan kita ngeliat sudut pandangnya kita nih kan untuk menggali. Kalau saya sebenarnya. nggak kenal, saya misalkan kalau dia bawa mobil Ferrari misalnya, suka tuh saya bawa Ferrari. Tapi kalau misalkan saya kenal, misalkan orang ini pak figur atau tokoh apa gitu, nah saya ketika sama latar belakangnya, misalnya dia tokoh agama gitu, saya kepikir, saya berpikir apa pikiran bagaimana dia bisa sekaya ini dengan latar belakang seperti misalkan tokoh agama gitu. Kalau saya aku yang Kalau nggak kenal, kalau gue yang bawa mobil, ntar lu nyangkanya bisa digas. itu gue fitnah, itu gue fitnah. Tuyulnya berapa ya? Itu gue fitnah satu tahun kemudian gue coba kita. Jangan-jangan habis dari Gunung Kawi deh. Tambah seminggu deh. Termasuk misalkan itu ngelihat ya apa aja mobil, terus ngelihat rumah gede, mewah gitu. Emosi kita gimana gitu. Nah itu kita Kan pengen saya Pak, kalau bahasa satunya selawatin dulu nih. Nah, jadi kemarin kita gali itu emosi-emosi kita terhadap orang kaya gitu. Kita masih ada nggak kebencian sama orang kaya? Itu halus sekali gitu. Jadi kalau kita benci sama orang kaya ya otomatis nanti bawah sadar kita itu takut kita menjadi kaya. Kenapa? Karena kita aja benci sama orang kaya. Jadi takut kan kalau dirinya jadi kaya. Karena dia akan membenci dirinya sendiri. Karena dia takut sama orang kaya. Jadi kemarin latihannya kita rubah. Kita reframing. Namanya kita reframing. Kita reframing lagi. Kan sebenarnya bukan orang kayanya yang jahat. Ya kan? Ada juga kan orang kaya yang baik, ya kan? Banyak malah. Ya. Jadi itu yang kita reframe ulang. Ya, kita reframing ulang tentang orang kaya dan kekayaan. Jadi kemarin ada latihan juga kalau ngelihat orang kaya bawa mobil mewah, lux atau bawa motor gede, lux gitu ya. Nah, yang pertama dilarang mengumpat. Mengumpat apa ya bahasa Indonesianya? Mencela atau membenci walaupun di dalam hati. Dilarang. Itu kita udah larang. Kita melarang diri kita. Tapi justru kebalikannya. Kita doain dia. Gila lo, makin sukses lo semoga gitu ya. Semoga kekayaan lo makin sukses, makin banyak sehingga rezekinya sampai ke diri saya. Karena doanya kalau begitu. Iya, doainnya gitu. Sampai ke diri saya. Semoga rezekinya dia aman nanti sampai ke diri saya. Ya. Jadi kemarin itu di mindset yang kedua. Kalau mindset yang pertama itu tentang hakikat dan nilai uang, ya. Masih inget apa nilai uang itu? Alat tukar. Uang itu juga alat apa? Nadain sesuatu. Alat tukar, sarana, ya kan. Kemarin dikasih contoh, misalkan mau ke Bali, kalau someone punya duit 200.000 ya nak. Ngompreng, nyetok truk pasir. Kalau punya 1 juta ya naik pesawat, ya kan? Itu hanya sarana. Jadi uang itu hanya sarana. Uang itu juga netral. Uang itu tidak baik, juga tidak jahat. Uang tidak positif, uang juga tidak negatif. Tapi uang itu netral. Yang jahat, yang positif atau negatif orangnya, bukan uangnya, gitu. Ya, itu di mindset yang pertama sudah kita bahas. Nah, sekarang kita mau lanjutkan nih
Di mindset ketiga ini, di mana lah mindset yang pertama ini fundamental. Kalau kayak bangun rumah, itu adalah pondasinya. Ya. Kalau pondasinya kuat, maka nanti rumahnya juga akan kuat, gedung juga akan kuat. Kalau pondasinya dibikin untuk 2 sampai 3 lantai, maka nanti bangun rumah 2-3 lantai juga kuat. Tapi kalau rumah atau gedung pondasinya tidak kuat, mau bikin 1 lantai aja mungkin gempa berapa skala Richter juga rubuh, gitu ya. Nah ini 1 dan kedua itu kemarin pondasi, ya. Yang ketiga dan keempat ini tiangnya nanti kita akan bangun, gitu. Ya. Nah yang ketiga kita akan bahas tentang harga diri dan kepantasan, ya. Bahasa Inggrisnya apa? Self worth, ya. Self worth dan identity. Identitas kita juga perlu dijadikan identitas yang keberlimpahan, gitu. Apalagi nih sudah masuk 2026 nih, ya. Kita mulai shifting juga nih energinya, karena bumi ini juga shifting, ya, bergeser kan. Cuaca aja kita lihat bergeser, ya. Kita pun juga perlu bergeser, shifting ke atas, gitu ya. Naik mengikuti alam semesta, ya. Oke, jadi di mindset ketiga ini kita bahas nanti bahwa tentang harga diri, karena bagaimanapun juga kita perlu pahami uang itu juga kadang bisa bikin psikologi orang berubah, ya. Ada yang bisa jadi gila gara-gara uang, ada yang bisa saling bunuh, ya kan, gara-gara uang. Sensitif. Kemarin juga kita bahas tentang warisan, ya Mas Anam, masih ingat gak? Warisan, banyak keluarga yang rebutan warisan, sehingga apa? Sebenarnya bukan uangnya yang salah, bukan warisannya yang salah, orangnya. Nggak ada edukasi tentang keuangan, tidak ada edukasi antara sesama saudara, gitu. Ya. Jadi uang itu bisa dibilang psikologi juga, gitu. 80% itu psikologi, sehingga dia bisa bisa membeli nilai diri. Iya. Jadi bisa dikatakan 80% uang itu bisa mempengaruhi psikologi seseorang. Gitu. Kayak bisa berubah, yang tadinya dia hanya alat, lalu menjadi ukuran. Jadi ukuran, iya. Kalau aku punya uang banyak, berarti saya berarti. Iya. Ini. Iya. Lagi kan, berarti enggak. lagi hari gini kita sudah banyak yang menilai atau menjudge orang itu berdasarkan jumlah uangnya. Ya kan? Ini bukan masalah benar atau salah sih. Kembali ke psikologinya dan mindset orang itu, dan kita juga, gitu. Dan tongkrongan. Gitu ya. Ya. Nah, psikologi ini kalau berantakan, sehebat apapun juga yang kita punya, skill yang apapun itu nggak akan menolong juga. Habis. Iya, Banyak kan? banyak ya. Yang orang sukses banyak duit tapi nanti akhirnya ya bangkrut, nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena manajemen uangnya itu Manajemen tadi, dia nggak tahu tentang value-nya uang itu apa. Di buku Dia nggak Psychological siap Money dengan itu banyak sekali dunia. contohnya. Yang orang kaya raya, pencipta algoritma WiFi router, itu kaya raya dia. Dia penemu, inventor algoritma WiFi router. Sampai saking kayanya, dia beli uang emas logam, disuruh stafnya, asistennya beli, hanya untuk dibuang ke sungai, untuk dimainin gini. Yang satu kepingnya itu $1.000. Wow. Hanya untuk dimainin gitu. Berapa tahun kemudian bangkrut ya. Kenapa? Psikologi maninya. Ya kan, mindset dia. Gitu. Mendapatkan uang itu skill berbeda. Mengelola keuangan skill lain lagi. Ya kan, mengelolanya. Mengembangkan uang itu skill lain lagi. Ya. Cara mendapatkan punya skill kan. Kayak orang berdagang itu kan skill. Orang bekerja dia punya skill untuk dapetin uang, ya kan? Mengelolanya juga pakai skill lagi, punya ilmu lagi. Gimana ngelola uang yang masuk, kita kelola. Gitu. Dikembangkan juga skill lagi. Sama kayak avatar, pengendali air. Ya kan? Air masuk, ya kan? Dari mana dikelola. Lalu diarahkan, dibentuk jadi apa lagi. Jadi kita sebenarnya lagi belajar jadi avatar, pengendali uang.
avatar pengendali uang.